level psikologi berikutnya. Oke, ini kira-kira kalau kita mau menentukan support dan resistennya dengan logika saja, dengan visual yang ada tetapi realistis. Berikutnya kita masuk di area retracement. Area retracement atau koreksi. Koreksi ini ketika marketnya kuat, dia mencoba untuk melawan, ya. Biasanya arah retracement ini sekitar 50% sampai 61,8% kalau kita menggunakan Fibonacci. Atau kalau saya sendiri biasanya hanya saya gunakan 50%-nya. Ketika dia hanya 50% saja, dia bergerak sekitaran itu, ya maka kemungkinan akan mantul lagi. Sebaliknya kalau dia breakout, dia akan lanjut turun lagi. Ya contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kondisinya turun, ya. Kondisi turun, maka yang kita lihat adalah kecenderungan terbesar atau yang terdekat itu yang mana yang dominan. Nah, yang dominan adalah buyer. Ini kan saya tarik begini. Dari ujung atas ke ujung bodi atas yang paling tinggi, ya. Kita lihat. Saya berikan warna yang mungkin yang lain, ya, biar nanti ada pembeda. Ini kita lihat karena arahnya turun, kemudian di sebelah kiri ada yang dominan, buyer yang masih dominan. Kemudian coba kita perhatikan di tengah-tengahnya ada titik ini adalah titik tengahnya, ya. Titik tengahnya artinya level koreksi di sini. Kita lihat level koreksinya di sini. Nah, di level koreksi ini ketika dia sudah di breakout, maka sekali lagi potensinya masih akan lanjut turun. Meskipun nanti kita lihat perkembangan berikutnya ketika nanti dia kembali ke atas dan nanti breakout dari koreksi ini, maka bisa menjadi tanda bahwa buyer akan balik lagi. Ya, ini masih sekitaran retracement. Kalau kita menggunakan Fibonacci, boleh-boleh saja. Boleh pakai yang 50%, boleh pakai yang Fibo, ya. Boleh pakai yang Fibonacci retracement yang ada di bawaan dari MetaTrader. Di sini ada tulisan F gitu, ada garis-garis ini, kita bisa tarik dari ujung bodi bawah ke ujung bodi atas. Nah, ini adalah area namanya Fibonacci retracement. Area untuk menguji apakah nanti hanya bersifat sementara koreksinya atau lanjut. Nah, biasanya kalau di Fibo ini berada di kisaran 50 hingga 61,8 di sini, ya. Kalau misalkan masih berada di area di situ, masih di wilayah koreksi namanya. Maka masih menunggu apakah nanti dia kuat turun atau tidak. Ini kalau menggunakan Fibonacci. Ya, kita bisa menggunakan seperti ini, bisa pakai yang tadi retracement 50% boleh. Ya, hampir mendekati garis yang kita buat tadi. Padahal kita tidak sengaja membuat yang 61 ini. Ini persis berada di wilayah retracement namanya. Oke, berikutnya baru namanya trigger, ya. Setelah tadi retracement, maka selanjutnya untuk menentukan titik entry terakhir kita atau untuk menentukan arah kita menjadi dasar terakhir adalah trigger. Trigger ini adalah pemicu kita atau signal kita yang kita gunakan untuk entry. Boleh dari koreksi yang running itu, ketika trennya kuat naik, kemudian dia turun dulu, tidak mampu, kemudian terbentuk volume yang tebal, kita masuk buy, misalkan begitu. Atau ketika volume tebal di atas, arahnya naik, kemudian ada koreksi begini. Nah, kita bisa ambil ini sebagai triggernya, kita bisa ambil buy di sana. Kita tetap tidak melawan arah, tidak melawan arus, tetapi kita mengambil koreksi turunnya untuk mengambil posisi buy biar harganya lebih murah. Ini bisa menjadi trigger kita. Yang kedua bisa dengan pola candle, ya. Pola candle mungkin dengan doji, dengan hammer, dengan engulfing dan sebagainya. Namun demikian itu hanya sebagai
informasi awal. Yang selanjutnya nanti tentu kita melihat secara utuh, yang kita lihat history bagaimana, support resisten bagaimana, kemudian karakter bagaimana, baru kita tentukan pola candle ini sebagai trigger pemicunya. Bisa dengan pergantian warna. Ya, ketika tren naik, kemudian di ujung ada penolakan, kemudian di sini mulai ada perubahan warna. Dari mulai hijau berubah menjadi warna merah. Ini bisa menjadi pertanda awal kita sebagai trigger kita nanti untuk entry sell-nya. Ya, tentu ini bukan serta-merta kita melihat di sini, tapi berawal dari histori yang sudah terbentuk, yang sudah kita baca sebelumnya, dan ini adalah pemicu terakhirnya atau menjadi triggernya. Ya, berikutnya selain dengan pergantian warna ini, kita juga bisa tentukan dengan bersyarat. Ya, bersyarat 2. Misalnya ketika ini naik kemudian sudah ada candle warna merah, contoh, maka ini sebagai sinyal awal, kemudian kita tunggu satu konfirmasi lagi, merah lagi, maka kita bisa entry di sini sell-nya. Jadi minimal ada 2 syarat. Syarat pertama muncul petunjuk di sana sudah mulai berganti warna. Syarat yang kedua ini sudah ada konfirmatornya dan posisinya kita amati bukan berada di tengah, tapi sudah awalnya di puncak, di arah tren naik, kemudian di ujungnya sudah mulai berganti warna, ada konfirmator, baru candle selanjutnya di sini kita entry sell-nya. Ini dengan menggunakan minimal 2 syarat. Yang berikutnya kita bisa gunakan sebagai trigger adalah penolakan. Ya, penolakan yang dimaksud ya minimal 2 panjang. Minimal 2 panjang. Ya, tentu penolakan ini bukan penolakan yang di tengah, tetapi penolakan yang berada di area tren naik atau tren turun. Minimal 2 panjang. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya gini, ketika berada di ujung kuat naik, ya saya coba untuk ke kiri, ya ketika berada di ujung kuat naik misalnya, atau turun juga boleh. Nah ini misalnya ketika berada di ujung tren turun sekarang, coba ini ya, kemudian sudah mulai ada penolakan panjang. Ada penolakan panjang di sana, kemudian ada penolakan lagi, minimal 2 penolakan, dan penolakannya harus panjang-panjang, berada di wilayah tren atau di wilayah kecenderungan. Kemudian berikutnya contoh lagi, ini ketika naik lagi ya sudah ada penolakan lagi. Ya, penolakan pertama ini kita lihat, kemudian berikutnya ada penolakan lagi, ditutup dengan seller justru. Kemudian di sini juga ada minimal 2 kali penolakan. Setidaknya yang kita baca bukan berarti nanti terus turun, bukan. Ketika sudah ada petunjuk begini, ada trigger yang kita ambil, maka minimal kita entry dan bisa profit di sana. Itu bukan untuk orang lain. Jadi untuk kepentingan kita. Ya, ketika selesai candle kita entry sell di sini, minimal kita masih dapat kebagian profitnya. Nah, ini kan masih turun lagi. Ini masih turun sebanyak 700 lebih, jadi lebih dari cukup. Asalkan satu arah, ada arahnya kecenderungan naik, arahnya kecenderungan turun, bukan datar, bukan sideways ya. Ya banyak sekali trigger yang bisa gunakan. Tentu harus nanti banyak kita coba, sehingga kita nanti akan menemukan oh ini gagal, oh ini tidak. Itu kalau kita hanya fokus pada pembelajaran yang kita sampaikan, tidak mengalami sendiri, tentu nanti ada plus dan minusnya kita tidak mengetahui. Maka disitulah pentingnya untuk belajar dan latihan. Nanti setelah latihan menemukan yang seperti ini, kemudian ternyata tidak valid, nah nanti kita bisa diskusikan bareng. Apa yang nanti mendasari ini sampai kita gagal, kemudian apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Yang berikutnya setelah penolakan, kita juga bisa gunakan triggernya. Yang lain adalah breakout support resisten, breakout dari retracement-nya boleh. Ya tentu breakoutnya bukan nanggung, breakoutnya harus betul-betul kuat dan tidak berada di wilayah-wilayah psikologi, karena sangat berbahaya. Ya contoh misalkan breakout tetapi bersentuhan dengan
dengan area level berikutnya, maka ini kita tidak rekomendasikan. Lebih baik menunggu sampai benar-benar lebih kuat. Oke, kira-kira sampai di sini materi yang kita bisa berikan, Pak. Mungkin ada pertanyaan, monggo didiskusikan nanti biar ada imbal balik, biar ada feedbacknya. Kalau misalkan nanti tidak paham, kita nanti bisa jelaskan lagi. Monggo kalau ada pertanyaan, Pak Ismail. Iya Pak, di situ kan tadi yang di posisi 180935 Ya, saya di demo masuk di angka 18 1205 18 1205. 18 12 berarti di tengah, berarti di tengah-tengah ini. Iya Pak. Ya, ini sekarang 11 soalnya. Berarti 12 itu 18 1205. oh di atas, lebih di atas 05 ya. Saya coba Nah, untuk sekarang kira-kira di nah, tengah sini. Ya, kira-kira di sini. saya sebetulnya kan itu masih wilayah rawan ya Pak. Iya, harusnya kan rawan, tapi memaksa kan akhirnya Ya, kalau memaksa kan begitu, diontang-anting, diombang-ambingkan. Ya, paling tidak paham lah, paling tidak ada pembelajaran di sana gitu. saya masuk kan karena di situ Mm-mm. di merah ada penolakan, di hijau juga ada penolakan. Mm-mm. Nah, dua trigger itu yang karena Ya, space-nya masih tetapi ada sekitar bukan 200-an. ya, satu boleh saja ini, tapi yang kedua harus kita pahami harus berada di arah kecenderungan, harus berada di tren. Ini belum tren ya, seperti ini belum tren. Ya, Pak. Yang pertama, yang kedua berada, kalau kita baca secara umum ini berada di area yang betul-betul masih rawan. Jadi paling tidak ada gambaran di sana, paling tidak nanti ke depan untuk kehati-hatian itu ya harus banyak dipertimbangkan area retracement, area apa namanya trennya. Meskipun ada penolakan dua, oke, tidak masalah. Tetapi dilihat dulu ini ada kondisinya sudah terbentuk apa belum trennya. Tren terbentuk itu ketika sudah ada dominan. Nah, sekarang masih belum terlalu dominan, masih belum dominan. Ini artinya ketika turun kemudian buyer kembali naik lagi ini. Buyer naik lagi. Sehingga ini masih belum tepat, belum rekom untuk kita entry di wilayah-wilayah seperti ini. Ya, kecuali ketika kita menggunakan memanfaatkan namanya koreksi yang ada. Tapi memanfaatkan koreksi itu pengambilan profit tidak boleh terlalu banyak ketika pergerakannya masih lambat, ketika pergerakannya masih belum tinggi pergerakannya. Jadi volatilitasnya masih pelan begini, ini sangat sangat riskan untuk kita nanti terjebak di dalam floating, Mbak. Ya, kita tetap aja nanti bisa ada profit, dapat ambil posisi buy, tetap aja nanti bisa naik, hanya saja ada kalanya lama seperti ini, Pak. Ya, ada kalanya lama, apalagi kalau nanti berat ke atasnya. Kalau udah berat ke atasnya, sudah mulai jajar warna merah lagi, ya kita harus waspada, kemungkinan akan lanjut turun lagi. Sudah saya close sih Pak. Tadi kan dia sempat turun menyamai candle yang warna hijau, saya open lagi sell, ya open buy lagi. Dapat. Nah, kemudian ada saya tutup semuanya. Ya, jadi untuk mengcover itu boleh seperti itu. Jadi yang di bawah kita ambil, kita gunakan recovery untuk menyelamatkan yang di atas, minimal mengurangi tingkat kerugian yang pertama, boleh seperti itu. Tapi harus banyak latihan, karena kalau enggak nanti ketika terjebak dua-duanya akan kesulitan untuk keluar dari sana. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Yang terpenting sudah minimal ada gambaran di sana. Tinggal nanti praktek, tinggal nanti mencoba lagi. Nah, kemarin teman-teman yang sudah mengikuti kemudian praktek mencoba untuk menggaris-garis, di screenshot disampaikan ke kita, Pak, minta pertimbangan ini kira-kira sudah mendekati apa belum. Ya, tak lihat sudah mulai memahami dari cara membaca arah, kemudian cara menentukan support atau level psikologi yang terdekatnya, kemudian titik entry-nya ya sudah mendekati yang sudah kita sampaikan, sehingga potensi seperti itu, potensi untuk floating nanti tidak terlalu lama gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk di akun realnya tadi saya entry Ya. enggak Pak. Kenapa, Pak? Nah, alhamdulillah dapat $1 lah sesuai dengan apa main di 0,01. Oke. Yang begitu selesai candle merah yang besar,
Nah, kan itu udah breakout dari Ya, oke. Ambil posisi sell tadi ya. iya, Ya, alhamdulillah masih dapat satu dapat. dolar Ya lebih. kan 200 lebih emangnya. Targetnya Bisa itu. kalau target cepat itu 100 pip udah lebih dari cukup. Kalau Iya, misalkan satu bawah iya, 100 saya 100 lebih sih. Tadi saya ya tutup. sudah lebih dari cukup, apalagi sudah lebih. Ya minimal sekali lagi potensi yang ada itu, trigger yang kita sampaikan itu untuk kepentingan kita. Jadi belum tentu nanti orang lain cocok karena orang lain itu titik entry-nya beda, pengambilannya beda. Kalau kita sudah menggunakan satu trigger itu, maka manfaatkan dengan cepat dan harus kita kuasai karakternya. Itu artinya meskipun ketika breakout ada peluang turun, nah yang kita pikirkan bukan turun terus menerus, bukan. Ada potensi Iya. turun, kita masuk, sell, kemudian profit, selesai. Apakah nanti berikutnya mau turun lagi atau naik lagi, itu urusan pasar, bukan urusan kita nanti. Yang kita pahami, yang kita baca, ketika pasar itu memenuhi syarat yang sudah saya tentukan, misalnya dengan trigger yang ada, dengan pergerakan yang ada, kemudian saya entry di situ, ternyata sudah bisa profit, kemudian exit, selesai. Selanjutnya nanti kita baca lagi, kita baca nanti pergerakannya lagi bagaimana. Kita melihat lagi karakter candle yang terbentuk seperti apa lagi. Ya, Nah, ya, ini Pak Wi, Anda ini nanti melewati ya apa? 50. Heeh. Boleh ambil posisi buy, boleh di sini ya. Pak, iya. Contoh begini. Nah, Heeh. bukan berada di atas, bukan berada di mepet, tapi agak panjang. Nah, Heeh. tapi di sini masih ada space, ada ruangan untuk berikutnya, ini ada space lagi. Ada apa ya? Artinya masih ada jarak untuk kita ambil posisi berikutnya. Kira-kira kalau 100 masih ada. Nah, ini. Ya cara masuk begitu. Biar nanti kita apa? Biar nanti kita tidak terlena dengan profit kita. Ya, kalau kita misalkan masuknya terlalu tinggi, ya kita berarti profitnya jangan terlalu tinggi. Yang terpenting sudah memenuhi syarat kita, profit selesai, close sudah. Dan seterusnya begitu. Nanti kalau misalkan setelah itu breakout lagi, ya bisa kita nanti ambil posisi buy lagi. Karena kalau sudah mulai naik ke atas begini, buyer sudah mulai begini, ini dominan sudah. Dominan itu dia memakan habis yang sell yang ada. Jadi sudah mulai merangkak, sudah mulai pelan-pelan akan bergerak naik. Selanjutnya nanti kita lihat psikologi sebelah kiri, ada lagi psikologi apa enggak. Nah, ternyata di sini tadi di sini ada memang psikologinya. Kemudian nanti di atasnya kita lihat ya ada tingkat-tingkat penolakan, tingkat-tingkat penolakan bertahap kita lihat. Kalau penolakan berikutnya masih dilewati, maka inilah yang menjadi tembok terbesarnya untuk menguji apakah buyer itu akan kuat lagi atau tidak. Kalau dia kuat di atas, breakoutnya nyata dan terlalu tebal, maka kita fokus ke buy dengan catatan bukan serta-merta kita ngambil posisi buy di saat itu. Tunggu sampai ada koreksi kalau naik lagi ya. Biasakan begitu. Ketika kita mau mengikuti arah anginnya, mengikuti arah pergerakannya, tunggu dia koreksi, ada ekor di atas dan jarak ekornya itu kita anggap sudah cukup untuk kita taking profit misalnya, kita masuk buy di sana. Itu Jangan mengambil posisi masalah ini ya Pak Wi, ya. yang tadi Pak Wi tunjukkan Yang mana itu? Yang paling atas tadi, terakhir tadi. Yang mana itu, Pak? Yang paling atas tadi Pak Wi. Oke. Contoh begini ya. Itu berarti masih runningnya ya? Itu masih runningnya. Ketika masih runningnya. Tapi kalau misalkan breakoutnya sudah selesai begini, ya kita bisa ambil posisi buy. Tapi kalau bisa, walaupun breakout kita tunggu. Ya, kalau runningnya ujung tebal begini, jangan masuk buy ketika ujungnya tebal tidak ada koreksinya. Tunggu koreksi dulu, ya baru naik, baru kita bisa masuk buy. Ketika running ya. Ketika nanti breakout tebal, satu kita juga kalau kita ukur masih memenuhi syarat ya, apa namanya itu ringnya, kita bisa juga langsung ambil posisi buy. Kalau tidak ada hambatan, ya hambatan yang saya maksud tentu sebelah kirinya berdekatan dengan level psikologi apa enggak. Kalau enggak aman. Yang kedua lihat ringnya, ring hariannya. Ring hariannya kalau misalkan sudah mendekati sama, ya kita hati-hati. Ya, sama itu berarti kita lihat yang terakhir kemarin. Yang terakhir itu warna merah. Ini yang kita jadikan sebagai acuan yang terdekat, sekitar 2000-an. Sekitar 2000-an.
Ya kita di sebelumnya kan sudah kita sampaikan. Segitu ya Pak ya. Yang sebelumnya ini kan hari Jumat, hari apa ini? Hari Rabu ya, Kamis ya. Ini dia sempat kuat naik. Ya. Kalau kita sampaikan yang logis itu ya menurut beberapa hari terakhir. Kalau misalkan yang terakhir misalnya yang paling panjang di candle-candle terakhir ini misalkan ya sekitar 2000 sekian. Artinya kalaupun naik pun berkisar di antara 2000, bukan langsung 9000, bukan langsung 10.000, tidak ada. Meskipun ada naik turun, yang hari Rabu itu kan ada naik sekitar sekitar hampir 400-an dari kondisi normalnya. Tetapi kalau kita betul-betul di sana waspada, kita betul-betul jeli, pasti tahu di sebelah kiri ada benturan yang besar dan ini sudah memenuhi ringnya, maka kondisi seperti ini berpotensi untuk memantul atau kembali lagi. Bahkan kemarin yang orang tidak tahu komentarnya ya katanya breakout ya, breakout itu bertahap, dia tidak paham breakout itu bertahap dan kita ikuti dari kemampuannya bagaimana. Ketika breakout ya memang naik, tapi ketika breakout semuanya jangan lupa ada ring, jangan lupa di situ ada benturan ya. Itu yang harus kita pahami. Artinya yang logis itu dalam pergerakan rata-rata 2000 tiba-tiba 5000 tanpa ada news berdampak besar, kecil sekali kemungkinan itu. Apakah bisa? Kemungkinan ada, tetap bisa ya, kemungkinan itu ada. Tetapi kita membaca dalam kondisi normalnya, dalam kondisi yang standar, dalam kondisi yang wajar. Sehingga yang paling utama itu yang wajar, yang realistis dan mudah kita baca. Ya, bukan yang kondisional. Kalau kondisional beda. Kalaupun naik turun ya sekitaran, bukan berarti langsung naik terlalu tajam. Ya kecuali ada news berdampak besar, itu intinya di sana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau masih ada waktu nanti Oke, untuk materinya cukup dulu aja Pak. Nanti banyak latihan dulu biar nanti ada evaluasi. Semakin banyak latihan tentu semakin membuat kita menjadi matang, skill kita menjadi terasah. Ya paling penting itu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, coba di screenshot. Sebelum masuk itu gambarnya seperti apa, screenshot aja nanti biar ada catatan di sana. Sebelum masuk kita screenshot, sehingga nanti ada evaluasi di sana Pak. Minimal kalau screenshot ya perlihatkan di sini angka catnya seperti ini. Yang umum atau yang lebih tampak secara luas, kemudian tampakkan juga lebih dekat, sehingga nanti ketemu yang terdekat itu apa yang mendasari, kemudian yang jauh itu nanti yang dari tampilan semuanya nanti kira-kira apa yang memperkuat dan apa yang menjadi benturan di sana. Ya. Ekor yang 072 ya Pak ya. Kenapa? Nah, kalau ngasih ngirim ke Pak W ke nomor yang ekor 72 ya 672 ya. Nanti kalau misalkan belum sempat kebaca dipancing dengan miss call yang pakai nomor biasa aja, soalnya kadang banyak sekali yang kita sampaikan sehingga terkadang masih antri dulu ya. Sementara itu dulu Pak Ismail, sedikit-sedikit yang terpenting ada materi yang kita sampaikan, nanti kita selalu evaluasi, kita selalu komunikasi dan diskusikan nanti ketika ada kesulitan-kesulitan. Tapi izin saya Pak Oke, silahkan. Nah, ini kan udah memang istilahnya ngeyel lah saya. Ya. Karena baru kan. Cuman yang harus kebutuhan ya mau nggak mau lah. Hari ini saya mungkin mulai kalau memang pas posisi triggernya saya entry dengan akun real. Oke. Yang terpenting jaga money management, risk managementnya aja. Jangan terlalu ambil risiko yang besar. Siapa nih? Itu aja. Nanti kalau kesulitan dan sudah terlanjur floating dan masih bingung itu artinya menentukan ini mau kemana, kemudian harus saya apakan, boleh nanti dikonsultasikan, di screenshot aja. Kalau misalkan belum dijawab, coba nanti dipancing dengan nomor yang biasa ya, biar nanti segera kita bantu untuk diskusikan, untuk dibantu analisanya. Itu kira-kira Pak, mudah-mudahan nanti selalu profit aja. Yang penting jaga manajemennya.
Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Baik, Pak Sehat-sehat, Pak. Ismail, terima kasih banyak. Mohon maaf kita batasi dulu biar nanti semuanya dapat. Saya juga bisa istirahat juga. Pak Ismail juga ada materi, setidaknya ada gambaran di sana dan selalu kita komunikasi. Apapun yang kita lakukan, kalau misalkan ada kesulitan, ada kebingungan, selalu terbuka untuk kita nanti bantu analisanya. Terima kasih Pak Siap. Ismail, waktu Hmm. dan kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.